lagi berkelahi, nanti bisa melukai teman ya. Nah, berarti perilaku yang sesuai dengan tata tertib adalah kerja bakti. Hai teman-teman pintar, pada video kali ini Bu Guru akan membahas soal latihan penilaian tengah semester atau PTS semester genap kelas 2 untuk tema 6, muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Yuk kita mulai untuk membahas soalnya. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang muatan pelajaran PPKN ya. Nomor 1, tata tertib adalah aturan yang harus titik-titik. A ditinggalkan, B ditaati, C diabaikan. Jawabannya apa? Betul, ditaati. Nomor selanjutnya, menaati tata tertib sekolah menjadi kewajiban titik-titik. A. Kepala sekolah, B. Guru dan murid, C. Seluruh warga sekolah. Jawabannya apa? Betul, C. Seluruh warga sekolah. Dibesarkan sedikit ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Ketika ibu guru sedang menjelaskan pelajaran, maka sikap kita sebagai siswa sebaiknya A. Mendengarkan dengan baik, B. Mengobrol dengan teman, C. Asik berbicara sendiri. Bagaimana kalau ada bu guru sedang menjelaskan? Boleh nggak ngobrol sendiri? Ngobrol dengan teman boleh nggak? Atau asik bermain sendiri? Nggak boleh. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik. Selanjutnya nomor 4. Saat aturan sekolah tidak dipatuhi, maka kegiatan belajar di sekolah akan titik-titik. A. Baik-baik saja, B. Terganggu, C. Lancar. Nah, pasti kalau tidak ada yang tidak patuh terhadap kegiatan belajar, pasti akan mengganggu. Terganggu ya. Nomor 5, setelah membaca di perpustakaan, sebaiknya buku di titik-titik. A. Ditinggal, B. Ditata kembali, C. Dibawa pulang. Kalau setelah membaca, harus ditata kembali. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Wah, lagi ngapain ya? Gambar tersebut menunjukkan perilaku yang titik-titik tata tertib di sekolah. Dia sedang mencoret-coret tembok. Nah, ini apa? A. Melanggar, B. Taat, C. Patuh. Ayo, apa jawabannya? Kalau mencoret-coret tembok, nah dia itu sedang melanggar tata tertib di sekolah. Karena tata tertib di sekolah biasanya siswa tidak boleh mencoret-coret tembok atau merusak sarana prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya, nomor 7. Perilaku yang sesuai dengan tata tertib di sekolah adalah titik-titik yang sesuai ya, yang sesuai dengan tata tertib. A. Kerja bakti membersihkan kelas, B. Mencoret-coret tembok di sekolah, C. Berkelahi dengan teman. Wah, ini mencoret-coret tembok nggak boleh ya di sekolah, apalagi berkelahi, nanti bisa melukai teman ya. Nah, berarti perilaku yang sesuai dengan tata tertib adalah kerja bakti. Nomor 8. Tata tertib di sekolah bertujuan untuk membuat siswa menjadi titik-titik. A. Malas, B. Nakal, C. Disiplin. Nah, tata tertib ya, tata tertib itu tujuannya agar disiplin. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah adalah titik-titik.
A. Menyiraminya dengan teratur. B. Menginjak-injak tanaman. C. Memetik bunga sembarangan. Menginjak-injak tanaman ini enggak boleh, memetik bunga dengan sembarangan juga tidak boleh. Kalau bunga itu tidak boleh dipetik sembarangan, karena apa, nanti akan merusak keindahan. Kalau banyak bunga di taman sekolah itu akan terlihat indah. Kemudian kalau dipetikin bunganya itu enggak boleh ya. Nah, ini cara merawat tanaman di sekolah itu adalah dengan menyiraminya dengan teratur. Nah, nanti ada jadwal piketnya, semisal di depan kelas ada tanaman, itu nanti sesuai jadwal piket disirami tanamannya agar tumbuh subur dan cantik, nanti jadi seger sekolahnya. Oke, nomor 10, apabila tanaman di sekolah tidak dirawat dengan baik, akibatnya tanaman akan titik-titik. A. Subur. B. Mati. C. Asri. Ini ya, tidak dirawat dengan baik. Nah, ini nanti akan mati tanamannya. Nah, itu tadi yang PPKN ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai. Bahasa Indonesia nomor 11. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. A. Lani sedang belajar. Lani, nama orang, L-nya kapital. Sudah benar ya. Kemudian yang B, ini penggunaan huruf kapitalnya salah, karena Dayu itu nama orang harusnya diawali dengan D-nya kapital. Ini masih salah. Nah, yang C, Siti, sudah benar memakai huruf kapital, kemudian bersama Edo. Nah, ini Edonya yang salah karena pakai huruf kecil, walaupun di belakang kalau itu nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Kapital itu yang besar gitu ya. Nah, berarti jawabannya itu yang benar adalah yang A, Lani. Lani, L-nya huruf kapital. Oke, selanjutnya. 12. Huruf kapital biasanya digunakan pada titik-titik kalimat. A. Tengah kalimat. B. Awal kalimat. C. Akhir kalimat. Nah, kalau kapital itu di awal kalimat. Selanjutnya nomor 13. Membaca Lani cerita buku. Susunan kalimat yang tepat adalah A. Membaca buku cerita Lani. Masih belum tepat ya. Nah, kemudian buku cerita membaca Lani. Waduh, masa ada buku cerita membaca orang? Nah, yang C, Lani membaca buku cerita. Betul, yang ini ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 14. Ini ada huruf halus ya, Latin. Penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut terdapat pada kata titik-titik. Nah, ini yang namanya huruf kapital besar ya, biasanya ada di awal kalimat. Berarti yang mana? Yang lincah, B. Kelinciku, C. Melompat-lompat. Nah, yang tepat ini ya, kelinciku, B. Udah ya, udah jelas ya, harus kalau yang di awal kalimat itu hurufnya kapital. Lanjut nomor 15. Penggunaan tanda titik biasanya digunakan pada titik-titik kalimat. A. Awal, B. Tengah, C. Akhir. Nah, kalau kita tahu itu ya, tanda titik itu ditaruhnya di akhir kalimat seperti ini. Nah, kan selalu ada tanda titiknya. Nah, seperti itu ya. Nomor 16, kalimat tanya diakhiri dengan tanda, jelas ya, kalimat tanya ya diakhiri dengan tanda tanya. Tapi ini salah loh, tanda tanyanya gimana ini? Aduh, ini soalnya yang salah.
Tanda tanya diakhiri dengan tanda titik-titik. Nah, jawabannya adalah tanda tanya, tapi bukan seperti ini. Yang seru ini juga terbalik. Tanda tanya seperti ini ya. Aduh. Nah, ini tanda tanya, atau tak gambarnya yang lebih besar. Seperti ini tanda tanya ya. Ting. Titiknya kegedean. Ting ting ting. Nah, seperti itu tanda tanya. Seperti inilah. Inilah tanda tanya. Nah, tuh. Oke, selanjutnya nomor 17, titik-titik yang menanam bunga matahari. Nah, belakangnya ini ada tanda tanya, berarti diawali dengan kata tanya. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Kapan? Kapan yang menanam bunga matahari? Kurang tepat ya. B. Berapa yang menanam bunga matahari? Bisa jadi. Kemudian C. Siapa yang menanam bunga matahari? Wah, ini lebih tepat ya. Siapa yang menanam bunga matahari? Nanti jawabannya adalah nama orang. Nomor 18, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan titik-titik. A. Tempat. B. Waktu. C. Jumlah. Kapan? Kapan ya? Nah, itu jawabannya apa? Oh, kemarin sore, kemarin siang, atau kapan ya? Oh, jam 10. Berarti apa namanya itu? Waktu. Betul. Selanjutnya nomor 19. Kucing merawat, tanda tanya, cara bagaimana? Susunan kalimat tanya yang tepat yaitu titik-titik. A. Bagaimana merawat cara kucing? Wah, kurang tepat ini ya. Kemudian B. Bagaimana kucing cara merawat? Aduh, kok nggak bagus ya kalimatnya. C. Bagaimana cara merawat kucing? Nah, ini yang tepat. Bagaimana cara merawat kucing? Terakhir, nomor 20 ya. Berikut contoh penggunaan kata tanya yang tepat yaitu titik-titik. Bagaimana cara menyirami tanaman? B. Siapa tanaman harus disiram? Wah, salah. Masa siapa tanaman harus disiram? Kenapa itu maksudnya? C. Kapan harga pupukmu itu, weh? Salah juga ini. Kapan harga pupukmu? Harusnya kalau harga itu berapa? Berapa harga pupukmu? Salah. Berarti yang tepat adalah yang B. Bagaimana cara menyirami tanaman? Nah, sekian pembahasan soal kita ya. Untuk kesempatan ini kita sudah membahas soal PPKN dan Bahasa Indonesia tema 6. Nah, semoga nanti nilainya ulangan kalian bagus-bagus ya. Untuk link soal itu ada di bawah sebenarnya. Lebih baik kalian itu lihat soalnya dikerjakan baru menyimak pembahasannya di sini. Oke, nah yang selanjutnya nanti di video selanjutnya kita bahas yang matematika dan juga SBDP serta PJOK ya. Simak terus videonya. Oke deh, goodbye.